Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini Mimin akan mereview chapter 995, sebuah chapter yang menurut kami menyimpan banyak clue. Wah, mantep nih. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Di bagian awal ada sebuah pertarungan berkelas antara komandan pertama bajak laut Shirohige yaitu Marco melawan Yonko Big Mom. Dari pertarungan ini dapat kita lihat jika Marco sangat santuy walaupun harus menghadapi seorang Yonko sendirian. Bahkan di bentrokan pertama, Marco bisa melukai Prometheus sang api. Semua itu bisa terjadi karena menurut Marco api birunya itu unik. Nah, maksud dari unik ini menarik untuk dibahas. Seperti yang kita tahu, api Marco memiliki efek penyembuhan dan sifatnya dingin. Tapi melihat fakta di atas, kami jadi menduga jika api Marco juga memiliki kemampuan untuk menjadi panas. Dan hal itu adalah keunikan yang dimaksud oleh Marco. Pemikiran itu berdasarkan konsep warna api, di mana api biru memiliki suhu lebih tinggi daripada api merah. Dan mungkin hal itu yang membuat Prometheus jadi terluka. Kemudian Big Mom yang marah langsung mencekik Marco dan mengunci pergerakannya. Lalu dari atas batu, Perospero mulai mengangkat Candy Arrow untuk menyerang Marco. Big Mom pun memerintahkan Peros untuk menyerang. Namun di saat genting itu, Wanda dan Carrot muncul. Mereka langsung mencakar wajah Perospero. Hal itu membuat serangan Perospero terhenti. Terlebih lagi, kemunculan kedua Mei itu sudah dalam wujud sulong. Oh iya, di bagian ini ada juga hal menarik, yaitu ketika Big Mom tak menggunakan soul focus kepada Marco. Menurut kami di sini Bang Oda ingin memberikan sebuah clue jika soul focus tak berpengaruh kepada Marco karena dia tak takut pada Big Mom. Oke, lanjut. Melihat kedatangan dua Ming dalam bentuk sulong, Big Mom agak terkejut. Kami rasa Big Mom yang punya banyak pengetahuan sudah mengerti betapa kuatnya suku Ming jika dalam bentuk sulong. Kemudian Big Mom memutuskan untuk meninggalkan pertarungan itu karena dia tak mau buang-buang waktu. Tapi di sini ada hal menarik karena Big Mom mengatakan kepada Marco jika dia tak memiliki banyak stok jiwa untuk menghadapinya. Mungkinkah ini juga semacam clue mengenai batas kemampuan Soru-Soru Nomi milik Big Mom yang sepertinya akan sangat berpengaruh dalam tingkat kekuatannya. Tapi menurut kami sih Big Mom masih punya kekuatan untuk bertarung dengan Marco walaupun tanpa menggunakan Soru-Soru Nomi. Tapi hal itu tentu akan memakan banyak waktu. Kemudian Wanda dan Carrot meminta Marco untuk mengejar Big Mom, sementara mereka berdua akan membalaskan dendam Petru kepada Perospero. Namun dari kejauhan, para korban virus Diamond S sudah berlarian keluar dan akan segera sampai ke lokasi Marco berada. Nah, menurut kami di sini Marco tak akan langsung mengejar Big Mom, tetapi akan mengurus para korban senjata wabah Queen itu. Tapi apakah Marco bisa menyembuhkan mereka semua? Kemungkinannya sih ada, karena api biru Marco memiliki efek penyembuhan yang hebat. Jadi mungkin saja Marco bisa mengatasi senjata wabah Queen itu tanpa vaksin. Kemudian ngomong-ngomong tentang vaksin, statement Apo sedang dikejar oleh Zoro dan Drix beserta orang-orang yang sudah terkena virus Diamond Eyes. Apo bergerak cukup lincah untuk menghindari serangan Zoro. Lalu dia pun masih sempat melakukan serangan ledakan. Lalu Zoro dan Drix mengejutkan Apo dengan muncul secara tiba-tiba. Tapi lagi-lagi Apo masih bisa bertahan. Kali ini dia menggunakan senjata tongkat satpam untuk menahan senjata Drix dan Zoro. Pertarungan mereka pun masih berlanjut. Kemudian di tempat lain, Queen terlihat mengamati dua poster buronan, yaitu milik Zoro dan Sanji. Ada dua poin utama di sini. Pertama, Queen mengakui jika Zoro itu kuat. Dan yang kedua, Queen mengenal Fish Smoke Cheese. Wah, dari hal itu kami jadi melihat bahwa Zoro memang akan segera menunjukkan taringnya dalam pertempuran ini. Dan kira-kira kepada siapa Zoro akan menunjukkan taringnya? Menurut kami tentu saja adalah kepada Kaido. Clue itu juga muncul di chapter ini karena ketika sedang mengejar Apo, Zoro mengatakan, "Aku ingin membantu Kinemon dan yang lainnya. Melawanmu hanya buang-buang waktu saja." Nah, kami rasa hal itu adalah clue di mana Zoro juga akan bertarung dengan Kaido. Apalagi di chapter lalu Kaido menyinggung tentang seorang samurai kuat seperti Oden.
Jadi besar kemungkinan kekuatan Zoro akan mengejutkan Kaido seperti kekuatan Oden Kozuki dulu. Lalu untuk Fist-Smoke Geist, kami rasa Queen mengenalnya, bahkan mungkin pernah terlibat dalam sebuah proyek bersama untuk pengembangan senjata sains. Ya, karena walaupun gendut dan jelek, Queen ini ternyata cukup pintar karena bisa membuat senjata wabah dan juga penawarnya. Oke, lanjut ke scene berikutnya. Kita beralih ke aula pertemuan. Di sini sedang terjadi keributan karena senjata Demon Axe-nya Queen. Lalu ada sedikit kejadian lucu di mana Brook ternyata kebal dari senjata wabah ini. Ya, penjelasan Chopper tentang hal itu memang sangat logis karena Brook sudah tak memiliki kulit dan pembuluh darah serta suhu tubuh. Karena itulah virus tak bisa menyebar kepada dirinya. Brook pun cukup tersinggung dengan penjelasan Chopper, namun dia juga bersyukur. Lalu ternyata tanpa sadar tangan Chopper malah sudah terkena virus Demon Axe. Wah, gawat nih. Semoga aja Zoro segera mendapatkan vaksinnya dari Apo, atau semoga saja Marco memang benar bisa mengatasi masalah ini tanpa vaksin. Oke, lanjut ke scene terakhir. Di sini ada pertarungan antara Ulti Pac-Man versus Nami Usopp. Tampaknya kedua kru topi jerami itu sedang kesulitan untuk melawan Dino bersaudara. Usopp tampak menggunakan senjata tanaman berupa tanaman pemakan serangga raksasa untuk menangkap Ulti. Namun Pac-Man menggigit tanaman itu dan Ulti pun terbebas. Sebenarnya menurut Pac-Man, Ulti hanya mau manja-manjaan saja dengan meminta tolong. Aslinya dia bisa lolos sendiri. Selanjutnya Usopp menyerang dengan menggunakan peluru tanaman bambu. Namun karena tubuh Pac-Man terlalu keras, bambu-bambu Usopp tak bisa melukainya. Ulti pun jadi kesal dan berlari untuk melancarkan serangan kepalanya. Dan ulti Skull Cannon pun mendarat tepat di kepala Usopp. Penggambaran kejadian ini dibuat sama seperti ketika Usopp bertarung dengan Mr. Four di Alabasta, yaitu tulang Usopp terlihat remuk. Kemudian setelah menjatuhkan Usopp, Ulti pun menghampiri Nami yang ternyata sudah terlebih dulu terkapar. Nami meminta ampun kepada Ulti agar tak dihabisi, dan ternyata Ulti memberikan sebuah kesempatan. Ulti hanya meminta Nami untuk mengatakan bahwa Luffy tak akan pernah menjadi raja bajak laut. Usopp yang masih sadar berharap agar Nami mengatakan hal itu untuk membohongi Ulti agar dia bisa selamat. Tapi ternyata Nami malah mengatakan hal yang sebaliknya. Dengan pasrah dan berlinangan air mata, Nami mengatakan bahwa Luffy pasti akan menjadi raja bajak laut. Ulti pun sangat marah, dia bersiap untuk menyerang. Tapi di saat genting itu, sesosok anjing besar muncul dan langsung menggigit Ulti. Ternyata Otama dan Komainu muncul di tempat itu. Mereka menyelamatkan Nami. Iya, kehadiran Otama bisa jadi akan membalikkan keadaan, karena mungkin saja Kibidagonya akan berpengaruh kepada Ulti dan Pac-Man. Tapi hal itu belum bisa dipastikan, karena selama ini Kibidago Tama hanya pernah berhasil kepada hewan asli dan juga pengguna smell. Entah jika kepada pengguna buah Zoan Ori apakah bisa berhasil atau tidak. Tapi jika berhasil, tampaknya seluruh bajak laut hewan buas harus bersiap-siap untuk menjadi pengikut Otama. Tapi jikalau Otama tak berhasil menjinakkan para pengguna buah Zoan Ori, dia masih bisa menjinakkan para gifters seperti Headlander Speed untuk bergabung dengan pasukan aliansi. Iya, kehadiran Tama tampaknya akan membawa angin segar bagi pasukan aliansi. Kemudian terlepas dari kehadiran Tama, kami melihat Usopp dan Nami akan bisa memenangkan pertempuran ini. Karena jika situasinya mirip ketika Usopp melawan Mr. Four, maka Usopp juga akan menemukan cara untuk menang. Lalu untuk track record Usopp selama ini, dia juga pernah mengalahkan dua cewek manja dan kekanak-kanakan seperti Ulti, yaitu Perona dan Sugar. Jadi menurut kami duet Usopp Nami akan berjaya di akhir pertarungan ini. Dan review ini pun berakhir sampai di sini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!